hikmat pengertian firman-Nya yang dari Tuhan melalui Roh Tuhan yang akan mampu membuat pengenalan dan pengertian akan maksud Tuhan buat iman percaya kita makin besar. MTT Inspiration. Embun pagi. Bentuklah mimpi yang besar dan kuat, karena itu akan membawa pada kesuksesan kita di masa depan. Semoga kita selalu sehat yang bersyukur dan bisa mewujudkan mimpinya. Amin ya mujibah sailin. MTT cover Bayu Bukateja. Mendengar suaranya. Tuhan memanggil nama Musa tidak satu kali, tetapi 2 kali. Mungkin Allah telah memanggil kita berkali-kali, tetapi kita tidak mendengarnya. Ada kalanya kita sulit mendengar suara Tuhan, tetapi itu bukan karena Tuhan tidak berbicara, tetapi karena telinga kita yang tidak cukup baik untuk mendengarnya. Ada banyak suara bising yang mengganggu, dan Allah ingin kita menyingkirkan semua gangguan tersebut. Meski kita mengabaikannya, tetapi Allah akan tetap memanggil kita. Tidak perlu hidup yang sempurna, cukup dengan berkata, "Ini aku Tuhan." Seperti Musa yang mendengar dengan jelas mandat Allah untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan yang menyiksa mereka, kita pun menerima mandat yang sama, yaitu membagikan pengharapan yang pasti di dalam firman Tuhan bagi orang-orang yang ada dalam penindasan dosa. Jika Anda merasa tidak menerima mandat itu, maka Anda perlu mengambil waktu hening untuk sungguh-sungguh fokus mendengar suara Tuhan. MTT Cover Purwoto, Jakarta. Hati yang selalu bisa berserah dan bersyukur. Sebuah petuah Cina mengatakan, jika engkau menerima sesuatu kebaikan dari orang lain, tulislah itu pada batu. Tetapi jika engkau memberi sesuatu kepada orang lain, tulislah itu di atas pasir. Yang di batu akan terukir, yang di pasir akan terhapus. Ungkapan ini mengajarkan kepada kita seni mengingat, sekaligus seni melupakan. Kita seharusnya mengingat budi baik orang lain dan melupakan kebaikan diri sendiri. Namun, yang justru sering terjadi adalah kita senang mengingat dan menghitung kebaikan yang pernah kita lakukan kepada orang lain. Lupa bahwa kita juga pernah menerima kebaikan dari orang lain. Apakah di antara kita ada yang sedang jengkel dan kecewa karena jasa Anda dilupakan? Anda sedang bertekad untuk berhenti berbuat baik karena nyatanya percuma saja? Sebaiknya urungkanlah niat Anda, karena hal itu akan menghambat ketajaman dan kedewasaan karakter Anda. Kunci kebahagiaan yaitu melupakan kebaikan yang kita berikan dan selalu mengingat setiap kebaikan yang kita terima. Dari situlah akan terbentuk hati yang selalu bisa berserah dan bersyukur. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. MTT Cover Budi, Cirebon. Membalas kebaikan. Kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain, janganlah kita mengharapkan balasan yang baik dari orang tersebut, sebab sikap ini menunjukkan sikap hati yang tidak tulus. Dalam perikop ini, firman Tuhan memberikan gambaran dan berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu, atau kaum keluargamu, atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu, sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Inilah sesungguhnya letak kebahagiaan yang dikatakan firman Tuhan, yaitu kebahagiaan karena kemurahan hati kita telah menghadirkan rasa bahagia di hati orang yang menerimanya. Tuhan sesungguhnya menghendaki yang terbaik bagi kita, karena Dia itu berlimpah kasih dan selalu memberi pengampunan serta menyediakan yang terbaik untuk kita. MTT Cover Cipto, Purwokerto. Firman Tuhan. Hai gembala Israel, pasanglah telinga engkau yang mengiring Yusuf sebagai kawanan domba. Ya, engkau yang duduk di atas para kerub, tampillah bersinar. MTT Cover Sulaiman, Cirebon.